ini seorang tokoh muda yang sekaligus sebagai pembina bangsa. Pada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang saya hormati Pak Bondan, Pak Pri, Karo Syekh Namsir, Al-Qarau, Asyik, Al-Alim, Kiai Izzuddin Rahman, Bapak Nisa, segenap dewan penasihat, Yai Fatanwar, dan segenap penasihat dan para pendekar yang hadir malam hari ini, KDNO yang hadir. Syukur alhamdulillah malam hari ini senang berada di antara teman-teman sekalian. Setelah sekian lama jarang bersua, baik karena faktor-faktor non politik maupun karena faktor-faktor politik. Tapi saya kira disitulah indahnya NU, karena walaupun keadaannya kita ini adalah satu jiwa, satu pikiran, satu tradisi yang tentunya ini akan menjadi kekuatan kita bersama di masa yang akan datang. Dua poin besar saja yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Pertama, ini terkait dengan soal kemerdekaan Indonesia 69 tahun ini. Yang pertama saya ingin katakan bahwa Indonesia hari ini tidak akan pernah bisa menjadi Indonesia seperti sekarang ini tanpa Nahdlatul Ulama. Indonesia tidak akan pernah menjadi Indonesia seperti sekarang ini tanpa kiai. Indonesia tidak pernah bisa menjadi Indonesia seperti sekarang ini tanpa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan para ulama kita. Itu tesis dasar, tesis kunci yang harus dipahami oleh seluruh kader dan warga Nahdlatul Ulama. Jadi nahnu ashabul haq, kira-kira gitu. Jadi Nahdlatul Ulama itu sebenarnya sebagian dari pemilik kebenaran di Republik ini. Orang boleh melakukan klaim apa saja, tetapi fakta sejarah menunjukkan bahwa keterlibatan ulama itu, keterlibatan pesantren, keterlibatan yang saya sebut sebagai embrio Nahdlatul Ulama. Jadi kalau berbicara Nahdlatul Ulama itu kan mungkin kita secara organisasi baru bisa bicara setelah 1926 sejak NU lahir. Tetapi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai inti dasar dari Nahdlatul Ulama yang berupa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan sudah jauh sejak abad ke-7 paling kurang itu sudah ada di Indonesia. Bahkan saya mengibaratkan kalau Indonesia ini serupa tanah. Kalau Indonesia ini serupa tanah ini oleh para pendahulu Ahlus Sunnah wal Jamaah, katakanlah generasi Wali Songo, generasi Syekh Jumadil Kubro, generasi Syekh Subagir, terus kemudian banyak para pendahulu Ahlus Sunnah wal Jamaah kita. Antara ini ditanami oleh sebuah paham yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ibarat tanah, sekali lagi ini sudah ditanami paham namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Singkat cerita, ya kan? Terus kemudian pada tahun 45 Bung Karno dengan seluruh fathers Indonesia ini mendirikan sebuah negara yang namanya Indonesia, akan memproklamasikan Indonesia. Kemudian Bung Karno menggali dari tanah Nusantara tadi, tanah yang tadinya sudah dipahami, sudah ditanami oleh paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, hasil galiannya kemudian dikristalisasikan oleh Bung Karno menjadi apa yang kita kenal sebagai Pancasila. Oleh karena itu kalau buat kita Nahdlatul Ulama, Pancasila itu sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena dia digali dari tanah Nusantara yang mana di dalam tanah itu sudah ditanami oleh paham Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh para pendahulu Nahdlatul Ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan sejarah embrio Nahdlatul Ulama, jadi berarti sebelum 1926 itu sudah melakukan gerakan lintas sektoral sebagai bentuk kontribusi terhadap pembentukan kita sebagai bangsa dan kemudian sebagai negara. Nah, proses itu kita lihat misalnya katakanlah gerakan pendidikan NU yang dijalankan atau diwakili oleh gerakan pesantren misalnya, itu jauh sebelum Indonesia merdeka sudah berlangsung. Bahkan proses pendidikan termasuk paguron, ya, terus kemudian yang ini kan paguron itu sebenarnya kan menjadi cikal bakal dari pesantren kalau di Nusantara ini. Nah, itu sudah melakukan proses pendidikan. Terus kemudian di gerakan ekonomi jauh sebelum itu kita juga tahu
bahwa para kiai, para ulama juga sudah merintis gerakan ekonomi ya kan di lingkungan masyarakat. Misalnya ada Nahdlatul Tujan, ya kan, terus kemudian ada Syirkah Muawanah dan macam-macam lah, itu kelompok-kelompok kecil yang diorganisir oleh para kiai dan para ulama untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi tanah Nusantara. Nah, di sisi yang lain dari aspek politik misalnya, keterlibatan kita misalnya di dalam perjuangan kemerdekaan juga luar biasa. Laskar misalnya, laskar kita ini kan perannya sangat amat banyak, tetapi sayangnya kan tidak pernah ini dihargai oleh negara. Negara itu tidak pernah menghargai kita secara langsung. Bukti konkretnya apa? Nggak pernah sampai hari ini yang namanya negara misalnya punya data berapa korban katakanlah peristiwa 10 November Surabaya, ya, peristiwa Hari Pahlawan itu kan paling banyak itu kan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan kalangan santri. Nah, mestinya kan itu daftar korbannya harus ada, ahli warisnya mestinya kan harus disantuni oleh negara. Itu kalau negaranya berpihak kepada Nahdlatul Ulama secara konkret. Nah, keterlibatan ini dalam politik, dalam militer ini juga begitu luar biasa. Pendeknya, yang saya katakan adalah bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka, NU ini sudah melakukan peran-peran lintas sektoral di bidang pendidikan, di bidang politik, di bidang kebudayaan. Misalnya juga ada Tasbihul Afkar misalnya terkait dengan soal kebudayaan, terus kemudian di bidang ekonomi dan lain-lain. Cuman faktanya kemudian ketika proses sejarah berlangsung dan kita sampai kepada Indonesia hari ini, itu tidak ada apresiasi terhadap perjuangan Nahdlatul Ulama itu. Nah, yang saya ingin katakan, yang saya ingin tanyakan adalah apakah hasil-hasil dari perjuangan Nahdlatul Ulama itu sebagai salah satu pemegang saham utama Negara Kesatuan Republik Indonesia itu kemudian harus diberikan oleh negara ataukah harus direbut? Ini kan yang menjadi pertanyaan. Nah, refleksi kita menunjukkan tampaknya yang namanya hak, ya kan? Hak itu bukan hanya bisa ditunggu, tidak bisa misalnya hanya sekedar ditunggu, tapi memang dia harus diperjuangkan, dia harus direbut. Dia tidak bisa diperoleh hanya dengan kita bertapa di pucuk-pucuk pohon Kamboja misalnya, nggak bisa. Ya, itu kalau suluk, istilahnya apa? Kalau di satu suluk putihnya, suluk putihnya yang dipakai saja nggak bisa, harus pakai suluk merah, harus pakai syariatnya. Dan syariat itu adalah politik. Nah, kita melihat bahwa keberadaan Nahdlatul Ulama atau keadaan secara keseluruhan yang melingkupi dunia Nahdlatul Ulama, termasuk konstituen kita, warga kita yang ada di kampung-kampung segala macam itu sebenarnya bukan merupakan bukan merupakan produk yang given begitu saja oleh keadaan sehingga nasib kita tiba-tiba warga NU banyak yang miskin, banyak yang pendidikannya rendah dan seterusnya. Bukan itu. Yang saya ingin katakan adalah ada proses, kalau menggunakan bahasanya Pak Prabowo Hatta ini, ada proses-proses yang sistematik, terstruktur, ya kan, untuk menghancurkan Nahdlatul Ulama. Nah, istilah masif, terstruktur, sistemik, terstruktur dan masif, ya kan. Jadi ada proses penghancuran yang bersifat sistemik, terstruktur dan masif terhadap Nahdlatul Ulama sepanjang sejarah. Ambil contoh. Kita tahu bahwa kita ambil contoh yang paling sederhana apa? Pelukis. Coba minta kepada pelukis di Republik Indonesia ini, tolong gambarkan kepada saya seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Suruh gambar, mau pelukis dari Bali, mau pelukis dari manapun. Kira-kira apa yang akan muncul di gambar itu? Pasti ada simbol-simbol yang menunjuk kepada simbol-simbol dunia kaum santri. Apa misalnya? Sarung, peci, bener nggak? Jadi orang melukisnya bisa macam-macam, bisa alirannya macam-macam lah, mulai aliran Mas Priges maupun aliran yang lain kan. Tetapi pasti ada simbol-simbol yang menunjuk kepada eksistensi kaum santri. Sarung kah, kalung yang sarung yang dikalungkan di leher atau semacamnya. Artinya apa? Itu sebenarnya mewakili kesadaran bahwa pejuang kemerdekaan Indonesia itu ya kaum santri. Cuma pertanyaannya, hari ini kita punya jenderal NU enggak? Kan pertanyaan sederhananya itu. Kalau misalnya dulu ternyata pejuang-pejuang itu adalah dari kalangan santri, pertanyaannya mana jenderal santri?
baik yang di polisi maupun di tentara. Nah, kalau kita runut di sejarah, ternyata kan ada proses penghancuran yang sistematik, terstruktur dan masif. Ya. Kenapa? Karena dulu ada kebijakan setelah kemerdekaan, waktu kemudian institusi tentara pertama kali dibentuk, kalau nggak salah namanya BKR, Badan Keamanan Rakyat, kemudian berubah jadi TKR, terus ABRI, terus TNI. Yang salah satu syaratnya adalah bahwa kira-kira kalau mau mengalami mobilitas vertikal untuk menjadi tentara, syaratnya itu harus punya ijazah. Ya kan? Itulah yang kemudian ditentang oleh Kartosoewiryo dan lain-lain. Nah, orang NU ini kan berdarah-darah, berkeringat, tapi kan nggak punya ijazah. Makanya kita hari ini nggak punya jenderal. Kurang lebih kan begitu. Nah, dengan demikian saya mau katakan, jadi kalau hari ini kita tidak punya jenderal, bukan karena orang NU bodoh, ya, bukan karena orang NU saya tidak punya kapasitas untuk menjadi tentara, tapi karena kita ini didolimi secara sistematik, terstruktur dan masif. Ya. Kemudian soal politiknya, kita juga tahu bahwa proses politik misalnya berlangsung di lingkungan Nahdlatul Ulama begitu luar biasa sejak zaman sebelum Indonesia merdeka sampai kemerdekaan. Ya, keterlibatan kita di dalam proses-proses politik itu begitu luar biasa. Sumbangan kita misalnya, salah satu sumbangan utama misalnya yang diberikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, memberikan status teologis terhadap tanah Nusantara, bahwa Indonesia Nusantara ini adalah Darussalam, Darussunnah, ya kan? Dia bukan Darul Islam. Jadi ini adalah wilayah Islam. Jadi wilayah yang penuh keselamatan. Ini adalah daerah yang istilahnya ya daerah Islam tetapi bukan negara Islam. Ya, daerah Islam itu kalau terjemahannya kurang lebih kan bahwa ini suatu daerah yang dalam kurun waktu sebelumnya pernah diperintah oleh sebuah kekuasaan yang Islam, ya kan? Dan hari ini boleh diperintah oleh siapa saja. Nah, itu sudah masuk kategori Darussalam atau Darussunnah. Itu status teologis. Ya, yang akhirnya membuat orang NU menemukan alasan teologis untuk menumpahkan darah dirinya guna kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tapi proses politiknya kan kita digerus terus kan. Ya, saya ngambil pemilu 55, kita tahu kayak apa, pemilu 71, ini yang paling dahsyat ini. Pemilu 71 ini pemilu yang ini pemilu pertama Orde Baru yang menandai bagaimana penghancuran politik NU secara habis-habisan. Keluarga saya misalnya ditangkap, dipecat menjadi kapituo, ya kan? Keluarga saya misalnya dicopotin kuku-kukunya, dipaksa untuk masuk ke sektor Golkar. Ya. Ini kan fakta sejarah. Jadi kalau misalnya politik kita kemudian hari ini bertumbuh misalnya dengan sifat inferioritas, ya, jadi kurang pede, kurang apa segala macam, itu bukan karena asluhu kita ini inferior, ya, tapi sekali lagi karena ini produk penghancuran yang sistematik, terstruktur, dan masif soal politiknya. Jadi ada banyak sebenarnya, tapi terlalu panjang kalau saya buka, tapi tesisnya kurang lebih soal itulah. Jadi bahwa intinya NU ini saya ingin mengajak teman-teman, pemahaman kita terhadap NU itu tidak cukup hanya sekedar pemahaman mengenai ideologi Ahlussunnah wal Jamaah yang itu dicirikan oleh kebijaksanaan, misalnya di dalam pemikiran, tidak ekstrim di dalam pemikiran, keluasan di dalam politik dan praktek sosialnya. Bukan hanya itu, tetapi juga pemahaman kita terhadap sejarah penghancuran dari Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena sebagai kader kita ini harus percaya. Pemimpin kalau kata Pak Wahab, orang NU yang benar, pemimpin NU yang benar adalah pemimpin NU yang percaya kepada kebesarannya NU, pemimpin yang percaya kepada kehebatannya NU. Jadi kalau kita merujuk-rujuk sedikit misalnya yang di sono yang di sini sementara teman sendiri tidak pernah ditunjuk misalnya, nah itu artinya tidak pede, ya kan? Jadi kalau kita sebut siapa tokoh muda yang hebat ya, ini Izzuddin Abdul Rahman, ya kan, Syekh Ali Karom Alam, nah itu yang pertama soal sejarah. Yang kedua soal politiknya, karena tadi saya juga di seni panitia untuk ngomong soal politik. Soal politiknya, pertanyaan pertama adalah politik itu sebenarnya hal apa sih? Apakah dia ini hal baik atau hal apa? Sehingga kok banyak orang bahkan di kalangan NU sendiri kemudian ada yang a priori terhadap politik, ya, terutama politik praktis. Saya katakan bahwa politik itu bukan saja hal baik, tapi dia adalah hal mulia.
Politik itu adalah hal mulia sebagaimana bidang-bidang yang lain seperti ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya. Yang membuatnya berbeda adalah cara menjalankannya. Jadi kalau dalam konteks politik berarti cara berpolitiknya. Itu yang menentukan apakah politik menjadi baik atau tidak baik. Tetapi bukan politiknya, tapi caranya. Nah, oleh karena itu ya kalau semakin banyak orang baik masuk ke politik, tentu saja akan membuat politik menjadi lebih baik. Nah, ini harus dibedakan antara esensi politik sebagai hal mulia dengan politik sebagai cara seseorang untuk menjalani dunia itu. Nah, yang lebih dilihat orang terhadap politik selama ini kan karena politik itu kotor segala macam, kan nggak ada. Coba carikan di Quran, di hadis atau di kitab misalnya Asia 1 kotor itu bahasa Arab apa? Misalnya politik itu kotor misalnya, kan nggak ada. Yang ada adalah kalau kata Imam Ghazali, Asia 1 dia istislahun nas ila tariqil mustaqim munji dunya wa ukhra. Nah, kurang lebih kalau diiyakan begitu. Jadi politik itu adalah usaha-usaha perbaikan manusia menuju jalan yang lurus dan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Itu berarti kan politik itu hal mulia, ya kan? Satu. Yang kedua, bahwa politik itu bukan hanya sekedar ikhwal dunia, tapi juga ikhwal akhirat. Kalau ada yang menganggap politik itu urusan perkara dunia, berarti kita semua sudah menjadi pengikut kaum sekuler dari barat, ya kan? Yang mencoba memisahkan agama dengan politik. Nah, kita kan tidak. Ya, berarti politik di NU itu, yaitu ya kaitannya dengan persoalan dunia dan juga persoalannya dengan akhirat, jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, oleh karena itu keterlibatan politik dari NU itu memang harus menjadi wajib hukumnya. Karena kalau misalnya tidak, kemanfaatan, ya kan, kemanfaatan yang diperoleh dari sana itu justru tidak akan optimal. Pertanyaan yang terakhir adalah soal kemudian bagaimana ini cara NU untuk berpolitiknya, ya kan? Atau kira-kira cara NU berpolitik atau cara NU merespon politik. Saya akan keluar misalnya dari terma-terma yang selama ini muncul di lingkungan NU, misalnya seperti yang disampaikan oleh almarhum Al-Mukarram Kiai Haji Sa'ad Mahfud, misalnya ada politik kebangsaan, ada politik kerakyatan, keumatan, ada politik praktis. Saya tidak akan beda-bedakan itu. Model pembeda-bedaan semacam itu sebenarnya menjadi tradisi ilmuwan politik di Amerika. Orang di Amerika itu sekarang politik sekali, jadi ilmu itu dipecah kecil-kecil saja. Nanti ilmu politik itu dipecah lagi, ada yang namanya ilmu politik, lalu ada nanti kebijakan publik, ada lagi apa-apa, dan itu semua satu sebenarnya. Nah, tapi tren seperti itu akhirnya kita pakai juga sebagai cara berpikir yang kalau kita lihat di dalam tradisi usul fikih itu nggak ada model seperti itu. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak kita ber-NU dan sekaligus bagaimana NU merespon politiknya ini pakai teori. Ya, anggaplah ini teori baru, namanya teori politik yang berbasis ilmu nahwu. Nah, di dalam ilmu nahwu itu ada namanya i'rab. Ya, i'rab yang pertama jazm. Ya, jazm itu alamatnya sukun. Sukun itu artinya mati. Berarti kalau kita ini mau ber-NU, ya kan, tetapi gayanya cuma diem-diem saja, ber-NU ala batinnya, jadi NU tapi di batin saja, ya kan? Ya sudah, itu alamat NU-nya mati. Kira-kira kan gitu. Jadi kalau ber-NU dengan model jazm itu jelas tidak ideal, karena itu justru menjadi jalan bagi kematiannya NU. Misalnya ada orang NU dihina, terus kemudian warga NU diam saja, kader NU diam saja, itu nggak kelas namanya NU-nya, ya kan? Saya kalau mau kelas saya di NU itu kelas sudra. Jadi saya pernah ngomong ke Gus Solah, saya ini NU keceren, kira-kira gitu kan. Jadi NU yang kelasnya paling bawah. Tapi kita ingin tunjukkan bahwa kualitas NU keceren saja, kan, ini harus hebat. Apalagi kalau kelasnya kayak Gus Ais kan, itu kan kelas darah biru nih. Ya, itu. Jadi bayangkan kayak saya ini dari internet Gus Ais itu darah biru gitu kan. Ya, tapi kualitas NU-nya ini, yang walaupun kita ini mayoritas mungkin kan ini banyak yang keceren di daerah gitu kan. Walaupun kita ini banyak yang keceren, tapi dari segi kualitas tidak boleh kalah misalnya sama Durian, sama yang darah biru dari segi kualitas ke-NU-an. Itu jazm. Yang kedua adalah jer dulu, jer itu alamatnya kasroh, ya. Kasroh itu artinya pecah, ya. Jadi kalau misalnya cara kita ber-NU dan juga nanti cara kita berpolitik adalah suka berpecah-pecah,
Yang namanya kasroh itu tempatnya di bawah. Hasilnya apa? NU akan menjadi subordinat, ya kan? Dari kekuatan-kekuatan politik lain yang lebih solid, ya kan? Siapapun mereka. Jadi kalau ada kekuatan politik yang lebih solid di Indonesia ini, dia bisa menjadikan NU sebagai subordinat kalau, ya kan, politiknya NU itu menggunakan alamat kasroh atau menggunakan jalurnya jen, kira-kira begitu. Berarti ini sebut saja ini nggak manfaat. Kalau kita ber-NU model begitu, kalau kita orang NU berpolitik model begitu, ini nggak manfaat. Nah, pilihan yang ketiga adalah kita ber-NU dan berpolitik dengan alamat nasob. Nasob itu alamatnya fathah. Fathah itu artinya kan terbuka. Kita membuka diri. Ya sudah, namanya juga NU. Kita ini tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Padahal itu sebenarnya statement Gus Dur ini sebenarnya. Statement Gus Dur, tetapi sebelum Gus Dur mendeklarasikan PKB. Sebenarnya kan, jadi begitu Gus Dur mendeklarasikan PKB ini sudah dimasuk ini sebenarnya. Ya kan, tapi sekarang ini kan terus dibawa terus, gitu ya. Jadi konteksnya udah nggak ada, tapi masih terus diomongkan ke sana kemari. Setiap kali ada momen pileg atau pilpres misalnya, wah, NU tidak di mana-mana tapi ada, tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Yang ketika itu Gus Dur dan Gus Dur mendeklarasikan PKB, artinya Gus Dur menghapus, ya kan, kaul kodurnya. Jadi yang kaul jadidnya kan ya akhirnya PKB, kira-kira kan gitu. Itu. Nah, fathah membuka diri itu kelihatannya manfaat, betul. Membuka diri itu ada manfaatnya, tapi sedikit. Kan pikirannya kalau saya dalam organisasi, wah, Pak Garnusa kita membuka diri lah. Golkar oke, PKB oke, P3 juga oke, kan kita terbuka, saya kayak gitu. Yang namanya juga terbuka, membuka diri. Nah, tapi saya ingin katakan bahwa itu kalau berada pada level nasab, ya kan, yang namanya nasab itu tetap saja mansub. Mansub itu apa? Bagiannya ditentukan oleh orang lain. Kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya politik kita ber-NU kita membuka diri, ya kan, itu ada manfaatnya, ya kan. Tetapi istilahnya kurang aslah, ya kan. Baik tapi tidak aslah. Ya kan? Kenapa kok disebut tidak aslah? Karena bagian kita tetap saja ditentukan oleh orang lain. Judulnya nanti paling banter adalah asobah ma'al goren. Kira-kira kan gitu. Jadi kecil sekali bagian kita. Nah, yang terakhir jalurnya adalah kalau kita menggunakan rofa. Rofa itu kan artinya naik. Alamatnya domah. Domah itu artinya ngumpul jadi satu. Jadi kalau NU itu ngumpul jadi satu, solid, kuat, itu alamat atau tanda-tanda NU-nya rofa, naik di dalam berbagai bidang. Nah, oleh karena itu ngumpul dan soliditas ini menjadi penting, menjadi orientasi dari pengelolaan organisasi NU termasuk Pak Garnusa ini, agar kita ini benar-benar bisa menjadi kekuatan yang solid, menjadi kekuatan yang utuh. Saya berharap misalnya kita ini bisa menjadi sebuah jamiah yang ibaratnya seperti organisasinya orang sholat, ya kan? Jadi kalau Gus Ais itu imam, begitu Gus Ais ruku, makmumnya ya semuanya ruku. Gus Ais sujud, semuanya ya sujud. Bukannya kemudian bukannya gini, Gus Ais ruku, makmumnya tanya, Gus, ini apa sudah saatnya ruku? Kan kacau ini kalau misalnya begitu. Nah, kita mengidealkan bahwa NU ini ke depan termasuk panon-panonnya, wabil khusus ini Pak Garnusa di bawah Gus Ais ini, agar ini bisa menjadi semacam organisasinya orang sholat, ya. Sehingga di situ jelas antara imam dengan makmum, ya. Jadi kalau imamnya sudah begini ya semuanya harus ikut. Enggak kemudian imamnya ke kanan, makmumnya ke kiri, ya ini kan jadi kacau. Di situ menjadi penanda ketidaksolidan kita yang secara politik akhirnya ini membuat, ya kan, posisi NU ini menjadi tadi akhirnya paling banter itu ya masuk, ya masuk kan. Nah kecuali kalau kita ini ikhlas bahwa posisi PKB itu menjadi mansub terus, posisi NU menjadi mansub terus, posisi NU bagiannya ditentukan orang lain terus, kita ikhlas itu ya nggak masalah kalau ikhlas. Tapi kalau saya sebagai orang NU, sebagai kader NU, sebagai NU cabut ceren gitu yang hari ini sampai Jakarta, saya tidak ikhlas kalau begitu.
ya kan? Yang kita harus yakin betul karena NU itu kontribusinya besar terhadap sejarah, karena NU itu perannya besar terhadap sejarah, maka buat saya pribadi memimpin Republik Indonesia ini adalah hak sejarahnya warga NU. Ya kan? Itu hak sejarah. Meskipun itu hak sejarah tidak bisa ditunggu, dia harus direbut. Berarti tugas kita sebagai kader adalah bagaimana merebut hak sejarah ini untuk memimpin Republik Indonesia yang kita cintai. Demikian sekedar pengantar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.